Oh, di bawah sini ada kuburan, Pak. Di mana, Pak? Ya di dalam. Oh, di dalam sini ada kuburan. Berarti total kuburan di sini ada 4. Ada 4, termasuk yang di dalam sini. Ini harus hati-hati karena tangganya sedikit curam. Ini warisan dari VOC yang berada di Cirebon. Ini tangga. Pabrik ini adalah pabrik pertama yang didirikan oleh Hindia Belanda dan pabrik pertama yang berada di Indonesia. Cukup panjang. Ini termasuk pelabuhan keempat terbesar waktu itu di Hindia Belanda setelah Batavia. Halo teman-teman, jumpa lagi di Jejak Siborik. Kali ini saya ada di pelabuhan Kota Cirebon, di mana pelabuhan ini cukup terkenal. Banyak sekali bangunan-bangunan kolonial Belanda di sini berdiri. Termasuk di belakang saya, ini adalah British American Tobacco yang berdiri tahun 1924. Seperti apa jejak kolonial yang berada di Cirebon, terutama di area pelabuhan ini? Yuk kita ikutin jejak Siborik. Masuknya pengaruh kolonial di Cirebon berawal dari Keraton Dharma Ayu Indramayu. Pada saat itu, Dharma Ayu melakukan perjanjian dengan pejabat Inggris Belanda di bidang perdagangan yang meliputi hasil bumi, di antaranya tebu, padi, perikanan, dan serat karbon. Dari kerjasama tersebut, Sultan Kertawijaya, Sultan Wiraludra ke-6 menyetujui kesepakatan tawaran itu pada tahun 1680 di Keraton Dharma Ayu. Setelah perjanjian itu, Keraton Dharma Ayu yang tadinya di Indramayu dipindahkan ke Cirebon, menjadikan daerah administratif Belanda Inggris. Nama kesultanan pun berubah dari Kesultanan Dharma Ayu atau Darmayon berubah menjadi Kesultanan Kedarmayonan atau dikenal dengan Kesultanan Kanoman. Pada tahun 1700 di bawah Jacob Palm, pihak kolonial mulai masuk ke dalam politik Kesultanan Kanoman yang berakibat Kesultanan Kanoman tidak punya kekuatan politik lagi. Jacob Palm kemudian mengangkat Pangeran Arya Cirebon, putra kedua dari Sultan Sepuh I Samsudin Martawijaya. Tugasnya adalah untuk mengawasi bupati-bupati wilayah Cirebon Priangan demi kepentingan VOC. Pada tahun 1808, Kesultanan Kecirebonan resmi berdiri setelah VOC tidak punya pengaruh lagi. Kemudian Pangeran Kanoman dikembalikan menjadi kesultanan dan diberikan hak-haknya seperti sedia kala. Pangeran Raja Kanoman kemudian menjadi Kesultanan Kanoman pertama dengan gelar Sultan Cirebon Amirul Mukminin. Pada tahun yang sama juga, Gubernur Jenderal Daendels memberi instruksi untuk mengisi kekosongan penduduk. Pemuda dan pemudi yang cukup umur disarankan untuk menikah. Kemudian Daendels menetapkan 2 wilayah, yaitu Kesepuhan meliputi Cirebon Kuningan dan Kanoman meliputi Maja dan Indramayu. Sejarah Cirebon merupakan sejarah yang panjang dari mulai pengaruh VOC, Britania Raya sampai ke tangan Hindia Belanda. Di tangan Hindia Belanda lah Cirebon ditetapkan sebagai keresidenan dan gemeente atau sebuah kota. Total residen yang pernah menjabat di Cirebon kurang lebih 42 orang. Banyak pembangunan-pembangunan kolonial yang masih berdiri kokoh di Cirebon, termasuk bangunan-bangunan yang akan dikunjungi oleh Jejak Siborik di area pelabuhan Cirebon.
Penelusuran kali ini diawali dengan bangunan yang cukup megah bergaya Art Deco, yaitu British American Tobacco. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1902 yang berkantor pusat di Inggris. Perusahaan British American Tobacco adalah perusahaan rokok terbesar kedua di dunia. Dan disinilah pabrik rokok modern pertama kali berdiri di Indonesia. Pada mulanya perusahaan ini dimiliki oleh NV Indo-Egyptian Cigarette Company pada tahun 1917. Perusahaan ini mulai mengakuisisi perusahaan Belanda bernama Michel NV di Cirebon. Kemudian pada tahun 1923 perusahaan ini berganti nama menjadi British American Tobacco Java Ltd. Bangunan ini sempat direnovasi pada tahun 1924 dan arsiteknya adalah Cuypers and Holswit. Produk rokok yang dihasilkan dari perusahaan BAT antara lain Lucky Strike, Pall Mall, Dunhill, Ardat, Kansas, dan lain-lain. Nah, ini ciri khas dari Art Deco ini adalah jendelanya yang memanjang dengan lekukan-lekukan yang cukup tegas. Sebetulnya di sini ada penjaganya, cuman kayaknya belum keluar dan tetap dijaga sampai sekarang ya. Nah, ini adalah gerbang dari depan. Apakah sebetulnya nggak bisa lihat ya. Teman-teman, wilayah Pelabuhan Cirebon ini termasuk wilayah yang cukup banyak warisan bangunan-bangunan kolonial Belanda. Jadi ini bisa dijadikan sebagai kota tuanya Cirebon ya. Dan di seberang dari British American Tobacco ini kita bisa menemukan ada kereta kencana di depan. Itu katanya kereta kencana Kanomanan atau keraton dari Cirebon. Ini cukup besar untuk British American Tobacco ini bangunannya. Dan sayang nggak bisa masuk, teman-teman. Nanti kalau ada penjaga kayaknya bisa masuk. Nah, ini ke atas juga tuh. Oh, gede banget. Nah, si British American Tobacco ini memproduksi beberapa rokok yang kita kenal sampai sekarang. Di antaranya Ardat, Lucky Strike, Commodore, kemudian Pall Mall ya. Gabungan dari rokok-rokok dari awal. Yang paling awal ini perusahaan pabrik rokok pertama kali di Indonesia. Ya, Bagian belakangnya tepat di seberang Pegadaian cabang Cirebon. Ini masih tertutup sama seng, kayaknya lagi direvitalisasi. Kita lihat bangunan belakangnya tuh, lihat. Nah, ini bangunan belakangnya. Ini khas Belanda banget ya. Ini tuh lihat jendela-jendela yang kotak-kotak gitu. Ini lumayan gede banget nih pabrik. Dari depan ke sini lumayan jalan kaki tadi jauh juga. Perlu diketahui teman-teman bahwa British American Tobacco ini adalah perusahaan rokok terbesar di dunia ya. Perang ya, terutama Perang Dunia Pertama, Kedua itu banyak tentara-tentara yang merokok. Salah satu suplai rokoknya yaitu dari sini, dari British American Tobacco. Nah, saking suburnya tanah Indonesia bisa menghasilkan beberapa racikan rokok, diantaranya tembakau. Dan untuk rokok yang dijual domestik terutama di Indonesia itu rokoknya murah sekali. Tapi kalau untuk udah ada dijual ke negara lain itu mahal sekali. Tapi sekarang rokok Indonesia perlahan-lahan mulai naik ya. Mulai naik. Jadi kalau dulu itu satu bungkus rokok bisa Rp50. Tapi sekarang satu bungkus rokok dari mulai 15.000 sampai 30
5 ribuan lah. Bahkan ada yang 38 ribu. Kita kenal dengan Esomto. Esomto itu cikal bakal dari Bank Mandiri sekarang. Dulu adalah bank dagang. Jadi khusus perdagangan, pengaturan keuangannya adalah di Esomto Bank. Ini teman-teman masih kawasan BAT ya. Dan banyak banget bangunan kolonial Belanda, termasuk ini adalah Javas Bank atau yang kita kenal sekarang adalah Bank Indonesia. Ini besar banget, hampir di kota-kota besar Javas Bank itu ada ya. Pada saat perdagangan dan hukum agraria waktu itu ditetapkan oleh Hindia Belanda. Itu bangunan tambahan yang lamanya adalah yang ini. Nah, untuk Java Bank ini, untuk khusus Cirebon ini didirikan kurang lebih tahun 1919. Dan sekarang sudah berubah menjadi perpustakaan Bank Indonesia. Nah, saya nggak tahu apakah bisa masuk atau tidak ke perpustakaan ini. Dan ini khasnya adalah warna putih ya. Warna putih memanjang ke sana. Kemudian komoditas-komoditas Hindia Belanda, apa Pak? Komoditas-komoditas Hindia Belanda ini yang dari Esomto, kemudian Nadelhen, NP Nadelhen yang dulu adalah bank ekspor impor. Ini semua terafiliasi di Java Bank ini. Saking perputaran uang waktu itu sangat banyak banget. Sangat sejahtera orang Belanda itu. Oke teman-teman, ini adalah titik nol dari kota Cirebon. Nah, ini ada Losari 32 dan ini Indramayu 56. Tepat di belakang 0 km kita bisa menemukan telegraf and telepon atau kita kenal dengan PTT dulu ya. Nah, ini PTT ini kontribusi yang cukup besar dari Gubernur Jenderal Pan Imhoff ya. Jadi semenjak Batavia menjadi ibu kota Hindia Belanda, banyak kantor-kantor telegraf didirikan, termasuk di Cirebon ini. Dan ini adalah Brievenbox atau kotak surat. Nah, ini ada Diepenbriefreger 1915. Jadi dulu dikesiniin, terutama untuk orang-orang Belanda yang dapat surat dari negeri Belanda, ya di dropnya di sini. Nah, kita langsung tertuju ke kantor pos. Ini kantor pos ini didirikan tahun 1906 ya untuk daerah Cirebon. Jadi kantor pos pertama yang berada di Cirebon adalah di sini. Nah, ini luas banget. Kemudian di samping dari kantor pos, tadi kita bisa lihat itu adalah Java Bank atau sekarang kita kenal dengan Bank Indonesia. Nah, ini ciri khas Eropa Indis atau perpaduan Eropa dengan kultur lokal, budaya lokal ya. Nah, jendela-jendelanya sudah khas. Oke teman-teman, seperti biasa di PTT ini ada PO Box ya. Dulu sangat berguna sekali PO Box ini.
Tapi dengan perkembangan zaman, setelah teknologi mulai berkembang, PO Box ini perlahan mulai ditinggalkan. Mungkin sekarang masih digunakan, cuman ya lebih ke apa ya, kode pos kalau ini PO Box. Oke teman-teman, inilah gedung yang sangat krusial, yaitu di mana komunikasi antara Belanda dan Hindia Belanda terjalin, terutama di daerah Cirebon. Dan bangunannya masih asli, tidak ada yang dirubah. Jadi ini sudah hampir 1 abad lebih. Dan sekarang saya akan menuju tempat-tempat bersejarah yang ada di Pelabuhan Cirebon. Panas, orang Bandung datang ke Cirebon ini nggak kuat banget. Ini udah keringet bercucuran. Setelah saya menelusuri kantor pos, teman-teman, di seberang kantor pos, tepatnya di pinggir lapang, saya menemukan Gereja Pasundan, di mana ini dulu adalah kantor dagang internasional Rotterdam, kemudian berubah menjadi gereja Protestan yang dibangun oleh Johann Wischer tahun 1788, di mana tahun 1788 VOC masih menguasai area sini. Dan bisa kita lihat di pinggir dari gereja ada makam, ya ada makam. Nggak tahu makamnya siapa, tapi saya ingin sekali masuk ke dalam. Apakah saya bisa masuk ke dalam atau tidak ya? Pak, bisa masuk ke dalam nggak Pak? Untuk sejarah. Akhirnya saya bisa diperbolehkan masuk ya. Cuman ada dogi, ada dogi. Apakah dogi-doginya baik? Ternyata ini pendirinya teman-teman, yang bernama Johann Wischer. Ya, ini pendiri dari gereja ini. Dan dimakamkan di Keresidenan Cirebon. Ini tahun berapa ya meninggalnya? Aduh, nggak ada tahunnya ya. Oh, ini ada nih. 2 Juni 1742 ya. 12 atau 1742. Ini lahirnya ya. 17. Ini lahir, kemudian meninggal 28 November tahun 1778. Oke, kita masuk ke sini. Makam yang pertama ini pendirinya adalah Johann Wischer. Kemudian ini ada Johanna Maria Alting. Ini lebih jelas ya. Ini lahirnya tahun agak susah. Jadi 1767, kemudian meninggal 1786. Ini tergolong muda ya. Lahirnya di Batavia, Februari 67, 1767. Dan ini ciri khas ya. Nah, ini adalah prasasti makam dari pejabat-pejabat VOC. Kemudian di sebelah sini juga ada juga. Ya. Wow, ini bernama Kiras in here, Kiras. Waduh, agak susah teman-teman ini untuk bacanya. Dan ini ternyata ada keterangannya, yaitu Dr. Van den Koopman and Cirebon Resident. Jadi residen dari Cirebon. Kemudian ini nama orang Godfried Karel Gockinga and Johanna Maria Alting. Kemudian tulisan asli itu Geboren den 7.9 BR. Mana bahasa Belanda baru, kalau di bahasa Belanda baru. Lahir pada tanggal 7 September. Oh, 7 ini September 1788 dan tidak dibaptis pada malam berikutnya meninggal. Oh, ternyata tidak dibaptis.
Jadi ini tulisan dan ini keterangan. Nah, ini beruntung saya di apa? Sejarah mana? Dari Bandung, Pak. Oh, Bandung. Iya. Oke, teman-teman, alhamdulillah saya bisa dipertemukan dengan ketua majelis ya. Ya, majelis aja. Majelis, berarti majelis dari Gereja Pasundan. Bersama Bapak Ade. Ade. Bapak Ade sudah lama mengurus tempat ini? Hampir 20 tahun. 20 tahun. Iya. Nah, ini cerita Kita sejarah ringkas GKP Cirebon. Mau dibacain gimana? Banyak nih. ini masih bangunan lama, Pak. Iya, masih lama. Ukut ini yang aslinya. Oh, ini bangunan lama ya. Kalau asli. Oke, bangunannya yang lama. Kalau lampu-lampu itu, Pak? Kalau lampu-lampu enggak. Oh, lampu-lampu enggak. Termasuk fasad ini, Iya, semuanya. fasad ini lama Semua semua. ke atas Oke. modelnya. Bangku-bangkunya sama juga? Enggak. Oh, bangku baru. Baru. Oke. Dulu pakai rotan kalau. Pakai rotan. Kemudian gini. Oh dulu ini Gini. masih ada. Wow, luar biasa. Cuman boleh rusak. Kalau lonceng di mana nih, Pak? Oh, lonceng itu dulu kayaknya nggak ada lonceng sih. Nggak ada lonceng ya? Itu sih tambahan aja kita. Oh, tambahan. Jadi baru juga kalau ada. Nggak tahu zaman dulu saya selama kesini tuh Biasanya di lantai atas, ini kalau nggak di pinggir. di pinggir nggak ada. Nggak Kali ada ini balkonnya. Nah, Kalau mau ke balkon, oh teman-teman, itu mimbar dari zaman POC juga ya, dari tahun 1788. Termasuk ini, Pak. Oh, ini bukan. Yang mimbar ini, Pak ya? Nggak apa-apa saya naik, Pak. Nah ini, wah. Ini dari Jati, Pak ya? iya. Dari Jati, luar biasa. Kayak zaman Belanda. yang dulu. Belanda. Iya. Itu ada setengah meter tebalnya. Ada kayaknya itu berapa? 40. Tuh lihat teman-teman, ininya bataknya itu tebal banget ya. Jadi nggak pakai fondasi besi, tapi pemasangan bata. Plester, apa? Bukan. Yang dari Bata. Batu Tanah, andesit. bata tanah, ya. Bapak dari Belanda suka ada yang datang ke sini? Jarang Jarang. nggak ada. Mudah-mudahan lewat video ini jadi destinasi wisata, Pak ya. Yuk. sini ya. Boleh dari umum untuk datang ke sini untuk Boleh lihatnya? aja. Boleh saja ya, nanti ya. Oh, di bawah sini ada kuburan, Pak. Di mana, Pak? Ya di dalam. Oh, di dalam sini ada kuburan. Berarti total kuburan di sini ada 4. Ada 4, termasuk yang di dalam sini. Oh. Jadi kalau ini dibuka memang prestasinya ada. Oh, nggak ada. Nggak ada, cuman di atasnya mimbar gitu. Oh, jadi di bawah mimbar ini. Kalau datang ke sini juga sudah disediakan bukunya sejarah dari gereja ini, Pak ya. Jadi barangkali ada orang yang baru mau sejarah, mau baca sejarah sepintas lah. Sepintas ya, sejarah umumnya di sini seperti apa. Bisa kita lihat-lihat. Kalau itu semacam ini itu tuh liturgi ini, tata cara ibadah ini sebenarnya. Buat ibadah. Tapi disisipkan sejarahnya. Sejarah barangkali. Termasuk siapa saja pendeta yang pernah di sini, Pak ya. Nah, ini ya. Ya. Nah, ini pendeta-pendeta. Kalau pendeta zaman kolonial. Wah, ini nih. Ini. Tuh, pertama Arse orang Dijkstra. Cina kalau pertamanya. Oke, teman-teman, inilah jejak dari Protestan Kerk. Kerk itu adalah gereja ya. Dan ini masih berdiri kokoh dan sudah menjadi cagar budaya yang harus tetap kita jaga untuk anak cucu kita bisa mengetahui bahwa di sini pernah ada gereja zaman POC. Ibu, makasih, Bu. Ya, shalom, Bu. Saya kesini dulu jalan, Bu ya. Ya, makasih, Bu. Oke, kita lanjut lagi ke area yang tempat bersejarah. Ini udah mulai panas, teman-teman. Jadi keringat saya bercucuran agak lumayan. Nah, ini adalah International Credit Handelsvereniging Rotterdam. Ini adalah tempat perdagangan internasional Rotterdam. Ini tepat di samping gereja Pasundan.
Dan sudah dipastikan kalau tempat seperti ini adalah ada gudangnya, ada kantor besar. Dan ini bangunannya masih bangunan lama ya. Apakah bisa masuk atau tidak? Pak, ini dulu gudang POC, Pak ya? Iya. Gudang POC. Iya. Ini didirikan tahun Ya, nggak tahu ya. 1788. Ya. Satu apa? Satu tahun berbarengan dengan Gereja Pasundan. Iya. Oh, gudang. Dulu gudang rempah-rempahnya ada di mana, Pak? Oh, gudangnya di belakang ya. Boleh saya ke sana lihat, Pak? Oh, dikunci ya. Tapi kalau saya lihat-lihat nggak apa-apa, Pak ya? Oke. Nah, ini teman-teman. Ini gudang-gudang seperti biasanya. Jadi gudang rempah-rempah sebelum diangkut ke kapal yang ada di pelabuhan, ini disimpan di sini. Karena fungsi dari pelabuhan Cirebon itu adalah menampung hasil bumi dari Priangan ya. Jadi ini adalah gudang. Menarik sekali teman-teman, ini adalah kasir ya. Kasir pada saat barang sudah di pool di gudang, kemudian sebelum di pool di gudang, maka utusan-utusan dari juragan perkebunan disuruh ke sini untuk transaksi, kemudian setelah dari sini dikirim ke pelabuhan yang ada di Cirebon. Area sini juga sih pelabuhannya. Kemudian baru disuplaikan ke Eropa. Ini tempat apa, Pak? Rapat. Oh, ini tempat rapat. Dan itu di samping adalah gereja. Itu namanya Protestan Kerk. Kalau bahasa Indonesia kerk itu gereja. Ini adalah warisan dari VOC. Termasuk warisannya Joam Wischer, yaitu kepala gudang yang mendirikan sekaligus mendirikan gereja Protestan tahun 1788. Jadi jangan salah, pejabat-pejabat POC itu kaya-kaya ya. Bisa membangun beberapa artefak yang sangat luar biasa. Dan inilah jejak dari perkembangan pelabuhan di Cirebon. Ini kantornya ya. Dulu juga sama sih, sama seperti ini ya, cuman sekarang lebih modern, jadi ada meja-meja. Kalau dulu meja-mejanya terbuat dari jati, kemudian gak ada komputer. Yang masih manual ditulis. Jadi dapurnya yang lamanya mana, Pak? Ini. Oh, ini dapur ya. Iya. Wah, ini. Kalau ada tuh nggak apa. Mau naik juga. nggak Itu. apa-apa. Itu buletan-buletan itu ciri khas dari VOC. Iya. Ke atas ada lagi. Ayo kita ke atas. Nah, kita ke atas teman-teman. Ada apakah di atas? Iya. Aduh, ininya punten Pak. Bukan kayu biasa ya. Iya. Ini berat. Tapi nggak apa-apa, nggak bakalan kejeduk Pak. Ya, naik. Ya, naik dulu ya. Wah, ini nih. Oke teman-teman, ini kalau saya lihat ini adalah tempat pemantauan. Jadi ada beberapa orang yang piket di sini bisa melihat perkembangan di luar. Nah, ini adalah menara pemantau, teman-teman. Wow, luar biasa. Menara pemantau. Bisa lihat ke bawah. Tentunya dulu nggak ada pohon-pohon ini, jadi petugas penjaga di kamar dagang ini
bisa melihat arah ke pelabuhan, kemudian arah ke Cirebon yang ada di sana. Nah, dan keberadaan ini memang cukup strategis ya untuk perusahaan dagang, cukup strategis. Maka nggak salah orang Belanda membangun perusahaan dagang internasional di sini. Termasuk ini juga tuh. Ini masih lama juga teman-teman. Masih. Itu yang tadi cahaya masuk gitu. Ini harus hati-hati karena tangganya sedikit curam. Ini warisan dari VOC yang berada di Cirebon. Nah, ini keramiknya keramik lama juga nih teman-teman. Samping Gedung Cipta Niaga, saya menemukan SMP Cirebon. Ini dulunya adalah Holland Inland School. Hah? Ini nggak bisa masuk ya? Bisa. Oh, didorong. Nah, ini adalah sekolah orang-orang Belanda. Lagi istirahat. Halo. Nah, ini sekolah dulu orang-orang Belanda. Halo. Ini teman-teman adalah pelabuhan lama ya yang didirikan oleh VOC. Jadi ada pelabuhan muara dan ada pelabuhan lama. Ini adalah termasuk pelabuhan lama untuk pengangkutan komoditas hasil bumi pada saat itu. Kemudian ini gudangnya. Kalau ini gudang yang sudah dirubah kayaknya. Ini termasuk pelabuhan kecil, padahal punya sejarah yang cukup panjang. Ini termasuk pelabuhan keempat terbesar waktu itu di Hindia Belanda setelah Batavia. Ini teman-teman adalah gudang lama ya yang ada di pelabuhan Cirebon. Ini ada di foto zaman dulu di Museum Belanda juga ada ya. Ini termasuk kantor induk pelabuhan yang ada di kawasan ini, nggak jauh dari pelabuhannya. Nah, ini bangunan-bangunan khas dari Eropa. Kalau dilihat yang ini adalah warisan dari VOC dulu, masih kelihatan jelas ornamennya. Nah, ini termasuk gudang ya, gudang, dan ini cukup luas memanjang ke belakang. Ini ada di kawasan kantor pelabuhan zaman VOC. Kemudian kita keluar, di belakang juga ada bangunan, di sampingnya ada bangunan juga. Nah, ini bangunan zaman dulu juga ini. Oh. Ini masih gudang juga. Jadi belakang saya adalah kamar dagang Hindia Belanda atau Nederland Handel Maskapai. Ini termasuk pelabuhan yang cukup komplit ya, walaupun kecil tapi komplit pada masa itu. Kemudian bordernya ada di sebelah sana, terus gudangnya ada. Cuman yang menjadi saya tertarik ke sini nggak di bordernya tapi di area pergudangannya, termasuk itu tuh. Gudang itu juga sama, itu gudang lama. Oke teman-teman, sepertinya
ini adalah jejak terakhir di kota Cirebon karena terlalu banyak heritage yang berada di area pelabuhan ini. Jadi ini cukup menguras tenaga ya untuk untuk menelisik bangunan-bangunan sejarah di Cirebon. Jadi lain kali saya akan coba explore lagi